Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif. Hari ini kita akan melakukan pembacaan pick a card dengan tema pesan semesta untuk kalian di bulan Agustus 2026 ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif ya. Artinya energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate dengan kalian. Dan biarkan sisanya mengalir ke alam semesta ya. Baiklah, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, rilekskan pikiran. Di depan saya sekarang sudah ada 3 pilihan. Silahkan kalian pilih satu yang paling menarik perhatian kalian. Atau sesuai dengan intuisimu. Untuk memilih, kalian bisa menjeda videonya ya. Baiklah, mari kita mulai dari pilihan yang pertama. Kita tutup dulu. Kita akan lihat ini di akhir ya. Di akhir pembacaan. Kita lihat ada apa aja di bulan Agustus untuk kalian yang memilih pilihan nomor 1. Ada Ace of Swords, ada Page of Swords, kemudian ada Page of Wands, ada The High Priestess, Nine of Swords, Knight of Swords, Queen of Swords, The World, dan Air of Cups. Bottom of the decknya ada Four of Cups. Sebentar ya, saya jeda dulu karena ada azan. Oke. Di bulan Agustus nanti, buat kalian yang memilih pilihan nomor 1, saya melihat akan ada transisi besar secara mental dan emosional di sini. Kamu sedang bergerak dari masa-masa penuh beban pikiran menuju fase baru yang lebih tenang, dewasa, ya. Bulan Agustus akan diawali dengan sebuah kejelasan berpikir dan dorongan untuk mulai beraksi di sini. Ada kartu Ace of Swords dan Page of Swords. Pikiran kamu yang tadinya ruwet, ya, tiba-tiba bisa menjadi cerah karena kalian mendapat pencerahan. Kamu jadi tahu pasti apa yang harus dilakukan dan sudah siap belajar atau mencari informasi baru di sini. Kemudian di Page of Wands di sini ada sebuah percikan semangat dan ide-ide kreatif yang membuat kamu semangat ya. Kamu merasa penasaran dan ingin mencoba hal baru, entah itu
entah itu usaha baru, hobi baru, atau mungkin langkah karir baru ya. Kemudian di High Priestess, Knight of Swords dan Knight of Swords. Di pertengahan bulan ya, ada dinamika internal yang cukup kuat antara intuisi, kecemasan, dan tindakan yang gegabah di sini. The High Priestess sebagai kartu ya, yang mengingatkan kamu untuk selalu mendengarkan feeling atau intuisi ya, jangan abaikan suara hati kamu. Kemudian di Nine of Swords di sini, kamu mungkin sempat mengalami overthinking ya, cemas berlebihan, atau mungkin kamu susah tidur ya karena terlalu banyak memikirkan risiko. Kemudian Knight of Swords sendiri, hati-hati dengan dorongan untuk terburu-buru menyelesaikan masalah ya, karena terlalu cemas kamu mungkin bisa saja mengambil tindakan yang impulsif atau bicara terlalu tajam ke orang lain ya. Tetap tenang dan usahakan berpikir kepala dingin. Lalu ada Queen of Swords. Kamu berhasil menguasai emosi kamu. Kamu bisa berpikir rasional, tegas, dan menetapkan batas atau boundaries ya yang jelas demi kebaikan dirimu sendiri. Di sini kemudian ada The World dan Ace of Cups. Ini merupakan momen puncak di mana kamu akhirnya merelakan dan meninggalkan situasi, ikatan, atau emosi masa lalu yang sudah tidak lagi memberikan dampak positif kepada kalian. Keputusan untuk move on ini ya membawa sebuah penyelesaian sempurna dan penutupan siklus lama. Kamu siap melangkah ke babak baru dalam hidupmu. Kemudian bottom of the deck-nya ada Four of Cups. Sebab utama dari semua proses tersebut adalah rasa stagnan, bosan, atau tidak puas dengan keadaan saat ini. Selama ini mungkin kamu merasa ada yang kurang atau melewatkan kesempatan karena terlalu fokus pada hal-hal yang membuat kalian kecewa ya. Bottom of the deck ini sebagai alasan kuat kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk bangkit dan meninggalkan hal lama ya di bulan Agustus nanti. Jadi aku singkat saja ya, di awal bulan Agustus nanti kalian akan mendapatkan pencerahan ya, pencerahan dan mulai timbul rasa semangat lagi. Di pertengahan bulan sempat overthinking, cemas, tapi hati kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Jangan terlalu terburu-buru bertindak. Kalau ingin bertindak itu pikirkan secara matang. Kemudian di akhir bulan, kamu mengambil kendali penuh, berani meninggalkan yang lama, dan berhasil menutup satu babak penting dalam hidupmu dengan lega. Oke, lalu kita lihat bagaimana percintaan kalian. Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Wands. Di awal atau sebelum memasuki bulan Agustus, kamu atau pasanganmu ya mungkin merasa terjebak dalam situasi hubungan yang membingungkan. Kamu merasa seolah tidak punya pilihan, bingung harus melangkah kemana, atau terlalu banyak overthinking hingga membuat pikiranmu sendiri terasa seperti di penjara ya. Sebenarnya rasa terjebak ini sebagian besar berasal dari pikiran dan ketakutanmu sendiri.
bukan karena kamu benar-benar tidak punya jalan keluar ya. Kemudian memasuki pertengahan bulan, kamu akhirnya sadar bahwa bertahan di situasi yang sama itu tidak lagi membuatmu bahagia. Jika kalian single, kamu akhirnya bisa move on dari kenangan mantan, harapan palsu, atau standar hubungan masa lalu yang ternyata tidak memberi kepuasan emosional di kamu ya. Lalu buat kalian yang berpasangan, kamu dan pasangan sepakat untuk meninggalkan pola komunikasi yang toksik, atau kamu berani melepaskan hubungan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi demi kebahagiaan bersama. Setelah kamu berani melepaskan beban lama di kartu ini, di Ace of Cups ini, pintu baru langsung terbuka lebar ya. Ace of Wands ini ya, membawa energi baru, gairah, dan rasa tertarik yang kuat. Kalau kalian single, ada potensi besar ya, kamu bertemu seseorang yang baru, orang baru yang bikin kamu bergairah lagi untuk jatuh cinta. Tarikannya ini terasa spontan, seru, dan penuh daya tarik magnetis. Kemudian jika kalian yang berpasangan, hubungan kalian akan mendapatkan kembali apinya, akan mendapatkan kembali gairah. Ada semangat baru untuk kencan seru ya, ngedate seru, mencoba hal baru bersama, atau memperbaiki chemistry yang sempat hambar. Jadi di bulan Agustus nanti, bulan transformasi percintaanmu juga ya, kamu sadar bahwa kamu tidak bisa terus-terusan mengurung diri dalam pikiran negatif. Kamu berani melepaskan suatu hal atau mungkin keadaan yang sudah tidak membahagiakan lagi. Keberanian itu langsung dibayar tuntas dengan hadirnya percikan cinta, gairah, dan antusias baru ya, yang jauh lebih menyenangkan. Kita lihat Oracle card ada loneliness. I know that I'm never alone. Kemudian ada worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Oke. Kita baca yang mana dulu? Loneliness dulu. Oke, dari loneliness dulu. I know that I'm never alone. Aku tahu bahwa aku tidak pernah sendirian. Meski ada momen di mana kamu merasa sendirian, dipahami oleh orang lain, atau merindukan sosok pendamping ya. Kartu ini mengingatkan bahwa kamu sebenarnya itu tidak pernah benar-benar sendirian. Jadi pesannya adalah saatnya untuk belajar nyaman dengan dirimu sendiri. Merawat diri dan menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri akan merubah rasa sepi, loneliness menjadi ketenangan ya. Ketika kamu sudah merasa utuh sendirian, kamu tidak lagi mencari pasangan hanya untuk menambal rasa sepi, melainkan untuk saling melengkapi. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Waktu ilahi sedang bekerja dalam kehidupan cintamu. Semua proses rasa sakit atau penantian yang kamu jalani saat ini tidak ada yang sia-sia. Hal-hal baik dalam percintaan sedang dipersiapkan di balik layar oleh semesta ya. Jadi pesannya untukmu, kamu diminta untuk bersabar dan percaya pada prosesnya. Jangan terburu-buru menerima orang yang salah hanya karena takut sendirian ya. Cinta yang berkualitas, sehat, dan penuh semangat memang layak untuk ditunggu, dan waktunya akan tiba di saat yang paling tepat. Jadi kedua kartu oracle ini berpesan, jangan takut pada rasa sepi saat ini ya. Manfaatkan waktu kalian ya untuk mencintai diri kalian sendiri dan
melepaskan masa lalu. Percayalah bahwa cinta yang indah dan tepat sedang diproses oleh semesta dan hasil akhirnya akan sangat sepadan dengan penantian kalian. Oke, terima kasih untuk pilihan nomor 1. See you in the next reading. Bye-bye. Halo buat kalian yang pilih nomor 2. Kita akan buka kartu ini di akhir bacaan ya. Kita lihat ada apa di bulan Agustus untuk kalian yang memilih nomor 2. Page of Wands, ada the Sun, ada Page of Pentacle, ada Queen of Swords. Oke. Ada Knight of Cups. Six of Swords. Nine of Pentacle, ada Four of Wands, ada The Hermit juga. Kartunya bagus-bagus ya. Oke, ada King of Cups. Bottom of the deck-nya ada King of Wands. Oke. Oke ya, buat kalian yang memilih nomor 2, yang saya lihat di sini ada perjalanan transformasi yang epic dari momen yang penuh semangat, terus kemudian ada fase pengembaraan batin sampai akhirnya kamu berhasil mencapai kestabilan dan kedamaian yang luar biasa. Di awal Agustus nanti ada semangat baru dan sebuah kejelasan masalah. Awal bulan dibuka dengan energi yang super positif dan bersemangat. Kamu akan mendapatkan sebuah ide, entah itu ide bisnis atau antusias baru ya. Ada rasa optimis, kebahagiaan, dan juga kejelasan. Mungkin kalian sedang punya masalah, nanti masalahnya akan jelas ya, akan selesai. Masalah yang tadinya ribet mendadak ketemu jalan keluarnya ya, rasanya kayak baru bangun tidur dan badan tuh langsung seger gitu. Kemudian di pertengahan Agustus nanti kalian akan belajar hal baru dan mengambil keputusan ya. Di fase ini kamu mulai mengeksekusi ide tadi ya secara realistis. Mungkin mulai belajar keahlian baru, mengelola keuangan lebih baik, atau fokus pada detail-detail kecil pekerjaan. Kamu juga akan dibantu oleh energi Queen of Swords ya. Energi Queen of Swords ini akan membantu kalian. Pikiran kamu akan sangat lebih tegas, lebih jernih dan rasional gitu. Kamu nggak akan gampang kebawa perasaan, baper ya. Kalau harus mengambil keputusan penting itu kamu nggak akan gampang baper. Kemudian ada sebuah transisi nanti di pertengahan ke akhir bulan, transisi di mana meninggalkan masa lalu ya. Ada kabar baik atau tawaran menarik yang datang membawa kedamaian hati ya, membantu kamu untuk mantap melangkah pergi dari situasi yang bikin stres atau toksik ya. Kartu Six of Swords ini ya menandakan proses moving on. Kamu sedang berlayar menuju perairan yang lebih tenang ya. Masalah lama mulai ditinggalkan di belakang. Kemudian di akhir Agustus nanti mungkin ada keberhasilan, kemandirian, dan perayaan.
Usaha kamu ya akan membuahkan hasil manis ya. Kamu akan merasa sangat mandiri, stabil secara finansial, dan nyaman dengan diri sendiri. Dan lebih bagusnya lagi, ada momen perayaan atau rasa syukur yang hangat bersama orang-orang terdekat atau keluarga. Ada pencapaian atau milestone penting yang layak dirayakan. Kemudian bottom of the deck-nya ada King of Wands ya. Di balik semua aktivitas dan perayaan ya, di kartu The Hermit juga nih mengingatkan kamu untuk tetap menyediakan waktu sendiri, me time. Kamu butuh kontemplasi supaya tidak kehilangan arah ya. Ditambah dengan ini King of Cup, kamu diajarkan untuk tetap tenang dan bisa mengendalikan emosi dengan bijak di situasi apapun. King of Wands, bottom of the deck ya, sebuah pendorong energi utama ya yang akan kamu alami di bulan Agustus nanti. Kamu memegang kendali penuh. Kamu adalah pemimpin bagi hidupmu sendiri yang punya tujuan jelas ya. Kamu berkarisma dan punya keberanian untuk mewujudkan apapun yang kamu mau. Jadi di bulan Agustus nanti akan terjadi sebuah kemenangan kecil dan kedamaian. Kamu akan berani meninggalkan apa yang sudah tidak berfungsi lagi di hidupmu ya. Kemudian kamu akan berfokus pada pengembangan diri dan finansial, dan juga kamu akan berhasil merayakan pencapaianmu dengan hati yang tenang dan pikiran yang makin dewasa begitu. Lalu kita lihat bagaimana percintaan kalian di bulan Agustus nanti. Wow, ada Ten of Cup, kemudian ada Nine of Cup, ada The Sun. Bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacle. Oke. Ada Nine of Cups. Ya, bulan Agustus nanti kamu akan merasa sangat puas dan bersyukur dengan kehidupan cintamu ya. Nine of Cup sering disebut sebagai wish card ya, atau kartu pengabul harapan. Apa yang selama ini kamu dambakan dalam urusan hati, entah itu rasa dihargai, ketenangan, atau kedekatan emosional ya, akan sangat berasa banget, mewujud di bulan Agustus nanti. Kamu merasa akan sangat bahagia dari dalam diri. Di Ten of Cup ya, kalau Nine of Cup itu kebahagiaan personal, lalu ada Ten of Cup merupakan puncak kebahagiaan bersama. Buat kalian yang sudah berpasangan, hubungan kalian akan semakin harmonis, semakin terasa seperti rumah ya, dan ada rasa saling mendukung yang kuat banget. Bisa ada kejelasan arah hubungan ke jenjang yang lebih serius atau momen manis bareng keluarga di sini. Dan jika kalian masih single, ada potensi besar bertemu dengan seseorang yang bikin kalian merasa nyaman, aman, dan punya tujuan masa depan yang sejalan ya. Kemudian ada The Sun. The Sun mempertegas ya kalau tidak ada drama yang berbelit-belit
atau rahasia yang ditutup-tutupi di bulan Agustus ya, di hubungan percintaan kalian. Hubungan kalian akan terasa cerah, penuh tawa, dan terang benderang. Kalau kemarin-kemarin mungkin sempat ada keraguan atau kebingungan ya, semuanya itu akan jadi lebih jelas dan membuat kamu semakin yakin. Bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles. Ya, energi latar belakang yang membuat semua kebahagiaan tersebut terjadi. Seven of Pentacles ini memberitahu kalian bahwa kebahagiaan cinta di bulan Agustus nanti bukan kebetulan yang instan ya, tetapi hasil dari proses kesabaran dan usaha dari kalian berdua yang sudah kalian tanam dari sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di bulan Agustus nanti waktunya kalian memetik buah manisnya ya. Jadi di bulan Agustus nanti akan jadi bulan yang penuh kehangatan, kejelasan, dan kepuasan emosional buat kalian. Kesabaran kalian dalam memproses urusan hati ya, akhirnya terbayar tuntas dengan hubungan yang bahagia, harmonis, dan membuat hati itu adem gitu. Lalu kita lihat pesan dari Oracle card. Ada fear. Kemudian ada chemistry. Ada fear. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Rasa takut, ragu, atau cemas yang mungkin muncul itu sebenarnya hal yang wajar ya. Oracle ini ya mengingatkan bahwa ketakutan yang kalian rasakan sekarang hanyalah ujian untuk menguji seberapa mantap kamu memilih cinta daripada ketakutan itu sendiri. Pesannya, jangan biarkan trauma masa lalu atau rasa takut terluka merusak hal indah yang sedang tumbuh. Luapkan rasa takut itu dan pilih untuk percaya pada proses ya. Kemudian ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Ada daya tarik magnetis yang sangat kuat antara kamu dan dia ya. Tarikan energinya ini begitu terasa sampai-sampai sulit untuk diabaikan. Ini bukan hanya sekedar suka biasa, tapi ada percikan-percikan dan koneksi kimiawi. Koneksi kimiawi yang kuat banget di antara kalian berdua ya. Dua kartu ini saling berhubungan erat ya. Justru karena chemistry-nya sangat kuat, wajar banget kalau muncul sedikit rasa takut atau ragu-ragu ya. Koneksi yang dalam seringkali memicu rasa takut kehilangan atau takut berproses. Tapi pesan utamanya itu jelas banget ya. Nikmati chemistry yang kuat itu. Nikmati chemistry yang kuat. Dan jangan biarkan rasa takut menghalangi kalian untuk merasakan cinta yang indah. Oke, sekian dari saya untuk file yang nomor 2. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menemukan hal positif di bulan Agustus nanti. Terima kasih. Bye-bye. Halo, buat kalian yang milih nomor 3, kita buka Oracle ini di akhir bacaan ya. Ada apa di bulan Agustus 2026? Pesan semesta di bulan Agustus 2026 untuk kalian yang memilih nomor 3.
Kartu yang keluar banyak banget ya di sini. Oh, bottom of the deck-nya ada Five of Cups. Sebentar aku rapikan dulu. Kelihatan nggak? Ada kartu Four of Wands, Four of Pentacles, Two of Wands, Knight of Wands, Strength, Seven of Cups, Three of Swords, Queen of Pentacles. Ada Five of Wands, Three of Wands, Eight of Cups, Ace of Swords, Seven of Pentacles, dan bottom of the deck, Five of Cups. Di bulan Agustus nanti akan jadi bulan yang cukup rollercoaster ya buat kalian. Penuh dinamika antara perayaan, dilema, konflik emosional, sampai akhirnya kalian bertemu arah baru yang jauh lebih jelas dan stabil. Di awal Agustus ada momen bahagia dan dorongan untuk melangkah. Bulan Agustus nanti dibuka dengan energi yang positif ya. Ada momen perayaan atau keberhasilan yang membuat kalian merasa nyaman. Tapi di sisi lain, kamu masih agak defensif atau ragu keluar dari zona nyaman ya, karena takut kehilangan kestabilan yang udah ada. Meski begitu ya, jiwa petualang dan ambisimu itu lagi tinggi-tingginya di sini. Kamu mulai menimbang-nimbang. Kamu mulai menimbang-nimbang pilihan dan siap untuk menyusun rencana besar ya ke depannya. Di pertengahan Agustus akan ada ujian emosi, dilema, dan kekecewaan. Banyak pilihan dan drama. Kamu akan dihadapkan dengan banyak pilihan atau ekspektasi ya, tapi sayangnya gak semuanya itu nyata. Ada juga potensi bentrok, perdebatan, atau suasana kompetitif yang cukup menguras energi kalian di sini ya. Kemudian ada patah hati dan rasa kecewa. Ada momen yang bikin kepikiran, sedih, atau merasa dikecewakan ya, bisa terkait hubungan, pekerjaan, atau janji orang lain ya. Kuncinya ada di kamu, karena sebenarnya kamu itu punya kontrol penuh dan kedewasaan ya untuk mengelola situasi finansial atau keuangan secara bijak di sini. Kamu akan tetap bisa berdiri tegak dan tenang ya, walau situasi sekitarmu sedang roller coaster gitu. Kemudian di akhir Agustus nanti kalian akan lebih berani untuk move on ya, dan ada kejelasan di sini. Kalian akhirnya sadar ya kalau ada situasi atau hal yang sudah tidak sepadan lagi untuk dipertahankan. Lalu kalian memilih untuk move on, mencari hal yang lebih memuaskan secara emosional ya. Kemudian keberanian melangkah ke depan itu didorong oleh pikiran yang makin rasional dan keputusan yang tegas ya. Kamu mulai melihat gambaran besar jangka panjang ya, dan sabar mengevaluasi hasil dari usaha-usaha yang sudah kamu tanam selama ini. Kemudian bottom of the deck-nya ada Five of Cups. Kartu ini ya, kartu di dasar deck ini menandakan ada rasa penyesalan atau kekecewaan yang mendalam dari masa lalu yang masih suka membayangi kamu. Five of Cups mengingatkan kalian ya agar di bulan Agustus nanti kalian jangan fokus terus sama hal-hal apa yang sudah membuat kalian kecewa, tapi lihatlah sesuatu yang ada di depan kalian ya. Peluang dan hal manis masih banyak asal kamu mau menengok ke depan.
Jadi di Agustus nanti buat kalian yang memilih nomor 3 adalah bulan pembersihan dan pendewasaan. Kalian mungkin harus melewati sedikit kekecewaan dan drama, tapi itu semua justru jadi pemicu untuk membuat kalian berani melepas apa yang tidak berguna, berpikir lebih jernih, dan membuka lembaran baru yang jauh lebih menjanjikan. Lalu bagaimana percintaan kalian di bulan Agustus 2026? Ada Ten of Wands, the Devil, ada The Empress, ada Queen of Swords. Bottom of the deck-nya ada Ten of Swords. Ten of Swords dan The Devil. Kita bahas The Devil dulu di sini. Ada ikatan emosional, rasa takut kesepian, atau mungkin ada pola hubungan yang toksik yang membuat kalian merasa terikat, ketergantungan, atau sulit lepas ya, meski kalian tahu hal itu tidak baik untuk kalian. Kemudian di Ten of Swords ada rasa sakit atau titik jenuh yang akhirnya mencapai puncak. Adanya pengkhianatan ya, rasa kecewa yang sangat besar, atau keputusan untuk memutus rasa sakit itu secara total. Tapi berita baiknya ya, rasa sakit itu artinya sakitnya sudah sampai di batas maksimum dan tidak bisa lebih buruk lagi ya setelah ini. Hanya ada proses pemulihan. Kamu melepaskan perasaan yang melankolis dan mulai menggunakan logika secara tajam ya. Kamu jadi sosok yang tegas, berani mengambil keputusan sulit, dan berani bilang cukup pada hal-hal yang merugikan dirimu. Gak ada lagi drama atau kompromi untuk orang yang tidak menghargaimu. Kemudian, begitu kamu berani memotong hal beracun itu, energi kamu langsung berubah jadi The Empress. Begitu kamu berani memotong hal beracun itu ya, kamu menjadi The Empress, kamu kembali memancarkan pesona, merasa bernilai, merawat diri, dan sadar bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus dan berkualitas tinggi ya, bukan sekedar janji manis. Bahwa Agustus 2026 nanti bulan penyelesaian total ya. Kamu benar-benar harus merelakan apa yang sudah hancur atau tidak sehat ya. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah jelas-jelas selesai ya. Mengakhiri hal yang salah adalah satu-satunya cara untuk memberi ruang bagi hal indah untuk masuk ke hidupmu. Jadi bulan Agustus nanti akan jadi momen ujian berat jika hubungannya penuh manipulasi atau ketergantungan yang gak sehat. Bisa ada perpisahan ya, atau pembersihan total demi kebaikan diri kalian sendiri. Kalau kamu single, tadi yang buat perpasangan ya, sekarang yang single, ini merupakan momen untuk kalian berhasil move on secara total dari mantan atau masa lalu yang sempat membayangi ya. Kamu berhenti meratapi nasib dan mulai menghargai dirimu sendiri sebagai sosok yang sangat menarik dan berharga. Jadi kesimpulannya,
di percintaan kalian Agustus nanti. Awalnya mungkin terasa menyakitkan atau berat ya, karena harus melepaskan keterikatan, tapi kamu akan keluar sebagai pemenang yang lebih bijak, tegas, dan penuh pesona. Kita lihat oracle-nya, ada growth, dan ada religious factor. Growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Kesadaran yang semakin luas bahwa semua drama, kekecewaan, atau keputusan tegas yang kamu ambil sebelumnya bukanlah bentuk penderitaan, tapi bukanlah bentuk penderitaan tanpa arti, tapi proses pendewasaan jiwa. Kamu sedang didorong untuk keluar dari rasa cara pandang lama ya. Cara pandang lama yang sempit. Kamu mulai sadar apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan secara emosional sesaat. Setiap ujian yang datang merupakan bahan bakar untuk membuat pikiran dan sudut pandangmu semakin matang. Lalu ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kunci dari dinamika percintaanmu juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, keyakinan, prinsip hidup, atau latar belakang spiritual yang kamu pegang di sini. Bahwa kedepannya kamu tidak bisa lagi asal jalan dalam hal percintaan ya. Kamu butuh pasangan yang sejalan secara prinsip, nilai moral, atau keyakinan spiritual. Konflik yang terjadi sebelumnya mungkin yang tadi sudah kita bacakan mungkin timbul karena adanya perbedaan mendasar di antara kalian ya, atau karena kamu dipaksa untuk kembali memegang teguh prinsip hidupmu sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, hubungan percintaanmu sekarang bukan hanya soal rasa suka atau kecocokan fisik ya, tapi soal pertumbuhan jiwa dan keselarasan prinsip. Semua perpisahan, ketegasan, atau keputusan untuk melepaskan hal yang toksik adalah cara alam semesta untuk membantu kamu tumbuh. Kamu diajak untuk mencari atau membangun hubungan yang membuat jiwa kalian itu bertumbuh, menghormati prinsip keyakinan, dan juga membawa kedamaian jangka panjang ya, bukan hanya hubungan yang penuh keterikatan emosional tanpa arah. Mungkin itu saja dari saya yang pilih file nomor 3. Terima kasih sudah menonton. Semoga di bulan Agustus nanti kalian bertemu dengan hal-hal yang positif. Tetap semangat ya. Bye-bye.